Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Yudi dari NRP 2210 1810 Computer Engineering Pens tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek walang pintu otomatis workshop sistem digital. Baik, kita masuk ke bahan apa saja yang digunakan pada proyek walang pintu otomatis ini. Yang pertama, terdapat resistor dengan ukuran 10 kilo, 100 kilo ohm, 470 ohm, dan 1 kilo ohm. Kemudian ada kapasitor elko dengan ukuran 300 mikrofarad dan 100 mikrofarad. Kemudian ada LDR atau lag dependent resistor. Kemudian ada IC komparator LM358. Kemudian ada variable resistor dengan ukuran 10K ohm. Kemudian ada LED sebagai indikator. Lalu IC counter CD40256. Lalu ada 7 segmen katode, relay dengan daya yang dibutuhkan sebesar 5 volt, lalu transistor NPN S9013 dan diode. Baik, kemudian kita masuk ke bagian rangkaian yang kelompok kami gunakan pada proyek walang pintu otomatis. Terdapat 3 bagian utama yang kami gunakan untuk rangkaian walang pintu otomatis ini. Terdapat bagian sensor, kemudian bagian counter, dan bagian motor. Pada bagian sensor terdapat beberapa komponen yang digunakan antara lain kapasitor, resistor, LDR, resistor, komparator, LED, dan header untuk menyambungkan ke bagian counter dan bagian motor. Pada bagian counter terdapat 2 buah IC CD4026 dan 2 buah sama segmen katoda, serta beberapa resistor ukuran 1K dan ukuran 1K dan ukuran 100K. Kemudian pada bagian motor juga terdapat beberapa komponen, yaitu kapasitor, resistor, transistor NPN, dan relay. Serta terdapat juga bagian seperti pada sensor, yaitu LDR, resistor, resistor, dan komparator. Pada bagian motor ini digunakan untuk mendeteksi saat mobil telah memasuki palang, sedangkan pada bagian sensor yang pertama ini digunakan untuk mendeteksi mobil pada saat sebelum masuk palang. Saya akan menjelaskan simulasi secara singkat mengenai rangkaian kelompok kami. Nanti akan di breakdown satu-satu mengenai komponen-komponen penting yang digunakan. Yaitu pada kondisi awal, sensor pada bagian luar akan mendeteksi cahaya, sehingga cahaya di sini terdapat pada LED atau laser. Sehingga pada bagian pada bagian komparator, maksud saya akan berinya low, sehingga tidak menjadi sinyal counter maupun ke motor, sehingga motor tidak bergerak dan kondisinya pada kondisi normally close yang terhubung ke ground. Begitu juga pada bagian sensor yang bagian dalam. Karena mendeteksi cahaya dan tidak tertutupi apapun, maka kondisinya komparator adalah low, sehingga relay bernilai normally close yang terhubung ke ground. Ketika kita simulasi terdapat mobil, maka pada bagian sensor luar akan terhalangi oleh mobil dengan menghasilkan sinyal high pada bagian komparator. Karena komparator dapat sinyal high, maka di bagian counter akan menambah 1 karena terdapat sinyal tersebut. Kemudian pada bagian motor, karena terdapat sinyal, maka yang dialirkan ke basis transistor, maka di bagian kolektor dapat mengalirkan arus sampai ke emitor, sehingga bagian relay bergerak hingga berubah ke bagian normally open dan motor terbuka.
motor akan terus terbuka sampai limit switch pada bagian motor relay pertama tertekan. Kemudian setelah itu mobil akan melewati rangkaian atau melewati palang pintu dan menutupi bagian sensor yang kedua. Ketika menutupi bagian sensor yang kedua, maka bagian komparator juga akan bersinyal high dan basis transistor akan menerima tegangan sehingga dapat mengalirkan dari kolektor ke emitor, dan pada bagian relay yang kedua akan berpindah ke normally open sehingga motor akan tertutup. Motor akan tertutup hingga akhirnya limit switch yang bagian bawah tertekan. Seperti itu gambaran singkat rangkaian yang kami gunakan. Nantinya akan dibahas secara detail tentang komponen-komponen apa saja yang kami gunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai LDR. LDR atau Light Dependent Resistor merupakan sensor yang sebenarnya salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. LDR bekerja dengan berdasarkan cahaya yang diterima, yaitu semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun. Dan sebaliknya, semakin sedikit cahaya mengenai LDR, maka hambatannya akan semakin besar atau nilainya semakin besar. LDR ini nilainya berkisar kurang lebih sekitar 200 ohm. Dan LDR ini digunakan pada rangkaian sebagai sensor untuk mendeteksi adanya mobil atau tidak. Jadi nanti akan ada LED di sini. Ketika ada mobil maka akan terhalangi, dan ketika tidak ada maka tidak akan terhalangi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai voltage divider atau pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan ini berfungsi untuk membagi tegangan input menjadi beberapa tegangan output. Rangkaian ini minimal terdapat 2 resistor. Di sini kita menggunakan 2 resistor, yaitu ukuran 10K dan LDR tadi, yang merupakan resistor yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya. Dan nilai dari pembagi tegangan ini nanti akan dimasukkan ke komparator. Pembagi tegangan rumusnya adalah seperti ini. Rumus awalnya dia terbagi menjadi VR1 dan VR2. Kemudian didapatkan persamaan 1, yaitu untuk VR1 nilainya F kali I kali R1, dan VR2 sama dengan I kali R2. Dan didapatkan persamaan 3, yaitu I sama dengan Vin dibagi R1 plus R2. Dan untuk mencari tegangan pada VR pertama, didapatkan rumus seperti berikut. Sedangkan untuk VR kedua, didapatkan rumus seperti berikut. Nah, ini merupakan substitusi yang dilakukan pada persamaan awal yang didapatkan tadi. Sehingga menjadi persamaan seperti ini. VR1 sama dengan R1 per R1 plus R2 kali Vin, sedangkan R2 dibagi R1 plus R2 dikali Vin. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian komparator. Komparator sendiri merupakan sebuah rangkaian atau IC yang dapat membandingkan tegangan masukan, dan komparator ini biasanya menggunakan op-amp sebagai piranti utamanya dalam rangkaian untuk mengatur output yang dihasilkan oleh komparator, sehingga terdapat logic low dan high. Komparator ini termasuk ke komponen digital karena dia dapat menggunakan logic low high atau 1 dan 0.
Pada rangkaian kami menggunakan tipe LN358 dengan dataset sebagai berikut. Itu terdapat 8 pin dengan 2 pin untuk input output plus dan minus dan outputnya, serta terdapat VCC dan ground. Cara kerja komparator sendiri adalah sebagai berikut. Ketika tadi ada pembagi tegangan di sebelah sini, misalnya ada ukuran 2 volt, sedangkan di sini ada variabel resistor yang kita atur dengan ukuran 2,5 volt. Maka komparator ini hasilnya akan low karena tegangan plusnya lebih kecil daripada tegangan yang referensi. Kemudian ketika lebih besar, misalkan 3, dan ini tegangan referensinya 2,5, maka hasilnya adalah high. Seperti itu. Jadi komparator dapat menjadi logic low dan high, tergantung dari tegangan yang diperoleh di tegangan pembagi ini, di mana dipengaruhi oleh ketika ada cahaya maka nilainya rendah, dan ketika tidak ada cahaya maka nilainya tinggi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian counter, di mana pada bagian counter ini kami menggunakan IC 4026 sebagai counternya. IC 4026 sendiri adalah 16 pin CMOS 7 segment counter dari seri 4000. Jika input clock diberikan pulsa, maka akan menghasilkan output dalam bentuk yang dapat ditampilkan pada layar 7 segmen. IC ini digunakan untuk menyederhanakan penggunaan decoder desimal ke biner atau 7 segmen decoder pada rangkaian counter atau pencaca, tetapi hanya terbatas digunakan untuk menampilkan desimal digit 0 sampai 9. Output dari IC ini adalah active high atau logika 1, sehingga dibutuhkan 7 segmen katoda atau negatif. Berikut merupakan gambar dari IC 4026 dan datasheetnya. Terdapat 7 output yang nantinya disambungkan ke bagian sound segmen, dan terdapat bagian clock yang digunakan untuk memberi sinyal, sehingga counter akan bergantian mengubah outputnya dari 0 sampai 9. Kita ada ground dan VCC yang bekerja pada tegangan 3 sampai 15 volt. Untuk output dari 4026 sendiri dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu dari 0 sampai 9 dengan output A sampai G dengan tampilan sebagai berikut. Tampilan merah berarti sound segmen pada bagian tersebut ada nyala. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke bagian motor. Pada bagian motor ini terdapat transistor yang kami menggunakan transistor tipe S9013. Transistor sendiri adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat ataupun juga sebagai sirkuit pemutus dan penyambung tegangan atau switching. Transistor terdiri dari 3 bagian atau 3 kaki, yaitu base, emitter, dan kolektor. Cara kerja transistor sederhana adalah jika pada kaki basis diberi tegangan bias, maka arus pada kolektor akan mengalir ke kaki emitter. Dan jika tidak ada, maka kaki kolektor tidak dapat mengalir ke kaki emitter. Itu. Berikut merupakan gambar dari IC S9013 dan datasheetnya. Jadi ketika base, misalkan tadi ada sinyal dan bagian base teraliri arus listrik atau voltage beberapa volt, maka pada bagian kolektor ini langsung dapat mengalirkan ke bagian emitter yang terhubung ke bagian ground. Ketika tidak ada aliran arus, maka kolektor tidak dapat menghubungkan
atau tidak dapat mengalirkan arus sampai ke emitor, sehingga tidak sampai ke bagian ground. Hal ini juga mempengaruhi pada cara kerja di relay, sehingga relay dapat terputus atau tersambung. Disinilah transistor berfungsi sebagai switching, yaitu pemutus atau penyambung tegangan. Seperti itu. Selanjutnya adalah relay, yang digunakan untuk menggerakkan bagian motor. Relay sendiri adalah sakral atau switch yang dioperasikan secara menggunakan aliran listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet dan mekanikal. Relay memerlukan tegangan sebesar 5 volt dan arus sekitar 50 mA dan mampu mengantarkan aliran listrik sebesar 220 volt hingga 2 ampere. Cara kerja relay sendiri ketika ada terhubung, ketika belum terhubung dan diberi ketegangan, maka akan masuk ke bagian NC, dan ketika diberi tegangan maka akan dimasuk ke bagian NO atau normally closed. NC adalah NO maksud saya normally open, sedangkan NC adalah normally closed. Seperti itu. Baik, setelah menjelaskan mengenai beberapa komponen penting yang digunakan pada rangkaian untuk palang pintu otomatis kelompok kami, berikut merupakan data pengujian yang kami dapatkan pada saat menguji alat palang pintu otomatis kami. Jadi pada LDR luar, ketika ada cahaya didapatkan VS, VLEF, dan VO sebagai berikut, dan konturnya low, dan relay 1 dan relay 2-nya ground, dan kondisi motornya diam. Sedangkan pada saat tidak ada cahaya atau tertutup, maka didapatkan VS, VLEF, dan VO sebagai berikut, dan counter high, yaitu menambah 1, kemudian relay 1 pindah ke bagian VCC, dan NC pada relay kedua tetap di ground sehingga motor bergerak membuka. Ketika sudah memasuki palang, maka akan mengenai LDR di bagian dalam. Seperti itu. Ketika pada bagian LDR dalam, ketika ada cahaya, didapatkan hasil sebagai berikut, dan kondisi relay 1 dan relay 2 sebagai berikut, dan motornya diam. Ketika memasuki dan terhalang cahaya pada LDR dalam, dapatkan data sebagai berikut. Dan pada bagian relay 1, kondisinya NC normally closed yang terhubung ke ground, dan pada relay 2 normally open yang terhubung ke bagian VCC, sehingga kondisi motornya nyala untuk menutup palang atau berkebalikan dari yang tadi saat masuk. Seperti itu. Baik, berikut merupakan video hasil janji rangkaian proyek palang pintu otomatis kelompok kami. Berikut merupakan hasil rangkaian proyek palang pintu otomatis workshop sistem digital. Terdapat beberapa bagian pada rangkaian ini, yaitu terdapat sensor, counter, dan relay untuk mengendalikan motor. Pada bagian sensor, terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu LDR untuk menerima cahaya, variabel resistor dan resistor untuk membagi tegangan, LED sebagai indikator, dan LM358 sebagai komparator untuk membandingkan antara tegangan pembagi dan tegangan referensi yang didapatkan pada inputan LDR. Selain itu juga terdapat kapasitor yang digunakan untuk memperhalus sinyal masukan. Kemudian ada bagian counter yang terdiri dari 2 7 segmen berjenis katoda dan 2 IC counter 4026.
Terdapat juga kapasitor yang digunakan untuk menghindari efek bouncing yang terjadi pada IC 2046 sehingga tidak ada bouncing atau terjadinya pengulangan dan terlalu cepat untuk dalam menghitung pada counter. Setelah itu pada bagian relay terdapat lagi sensor LDR untuk menerima cahaya di bagian dalam, lalu ada LM358 sebagai komparator untuk mendeteksi untuk membandingkan tegangan referensi dan tegangan yang didapatkan oleh LDR. Kemudian ada dua kapasitor NPN dan diode yang digunakan untuk sebagai trigger di relay. Relay ini terhubung juga dengan header yang nantinya terhubung ke motor seperti itu. Dan di sini motor juga terhubung dengan limit switch yang merupakan bagian untuk menghentikan atau menstop dari jalannya palang pintu ketika motor nyala seperti ini. Baik, inilah hasil dari rangkaian palang pintu otomatis. Baik, kali ini kita memasuki proses simulasi palang pintu otomatis. Di sini rangkaian telah terhubung dengan sumber daya listrik sebesar 5 volt dan counter menunjukkan angka 00. Di sini merupakan digit pertama untuk satuan, di sini merupakan digit kedua untuk puluhan. Namun pada digit puluhan ini bentuknya tidak sempurna karena katode pada segmen di bagian A, B dan di bagian B, C dan E rusak sehingga tidak bisa membentuk angka 0 secara sempurna. Baik, kita langsung saja ke simulasi jika ada mobil yang lewat. Pada saat mobil lewat, maka mobil akan melewati LDR yang pertama dan menutupi cahaya. Di sini dapat hasil bahwa counter langsung mengcounter dan mengubah angkanya dan menambah 1. Kemudian di bagian motor berputar ke arah dalam. Hal ini motor akan terus berputar hingga limit switch tertekan. Kemudian setelah palang terbuka, maka mobil akan masuk dan melewati LDR yang kedua. Di sini dapatkan hasil bahwa motor langsung berjalan kembali, namun ke arah yang luar atau arah yang berlawanan pada saat memasuki palang tadi. Counter akan terus berjalan hingga limit switch tertekan. Dan mobil akan meninggalkan LDR. Baik, sekian hasil simulasi dari rangkaian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.